market XAU-USD ya, untuk market emas ya. Kita perhatikan untuk garis trendline-nya ya pada XAU-USD ya di time frame monthly ini masih dalam tren penurunan. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada time frame weekly. Weekly-nya juga masih dalam tren penurunan ya untuk weekly-nya. Dan berikutnya pada time frame daily ya, pada time frame daily-nya. Nah, kita lihat pada area ini ya, harga sempat naik ya. Sempat uptrend line ya, kemudian terbreak nih ya. Kita pasang di sini ya. Ya, terbreak satu candle di sini. Kita tambahkan lagi garisnya ya. Trennya turun ya, kemudian lintasan garis uptrend line ini sudah terbreakout ya, turun di sini satu candle. Nah, maka kita akan konfirmasikan berikutnya dengan garis trendline yang lebih banyak ya, support resistennya juga. Ini terlihat penembusan di sini ya, area ini terjadi penembusan, ya berarti turun ya. Artinya tadi kalau kita kembali kepada bagian trendline di monthly, weekly, daily ya, tren bagi emas ini masih turun. Nah, kemudian di bagian trendline yang lebih banyak juga menunjukkan masih berpotensi untuk turun lebih lanjut di seminggu ke depan ya. Nah, berlanjut ke bagian Fibonacci-nya ya, kalau kita lihat Fibonacci-nya emas sekarang berada di area 0,5 dan 0,38 ya. Yang bisa kita ambil di situ adalah bahwa 0,38-nya tidak tertembus ya. Sempat menyentuh 0,38 tetapi harga naik lagi ya, kembali lagi sehingga penutupannya itu close di atas 0,38. Nah, artinya seminggu ke depan ini yang menjadi perhatian kita yang krusial adalah apakah 0,38 ini bisa tertembus. Kalau melihat garis trend line-nya tadi ya, arah tren dalam pandangan indikator trend line ya, terlihat bahwa XAU ini masih lanjut untuk turun. Nah, berarti ada potensi bahwa 0,38 ini bisa tertembus. Nah, kalau 0,38 tertembus, maka kemana target berikutnya? Target berikutnya tentu adalah ke 0,23. Ya, berarti di sini ya. Itu adalah target penurunannya bagi XAU USD. Nah, ini jadi harus patut diwaspadai seandainya terjadi penurunan harga menembus 0,38, maka target berikutnya adalah di 0,23 itu. Nah, yang terakhir adalah sudut pandang indikator ya. Untuk XAU USD ini kita perhatikan ya, untuk indikator MACD-nya plus ya, kemudian RSI-nya sedang dalam tren turun, kemudian stokastiknya ya itu masih berkisar di antara level 20-an ya, level oversold. Nah, ATR-nya turun ini ya, kita lihat ATR-nya turun ya. Kemudian dari weekly, kalau weekly jelas ya masih di negatif ya. RSI berada di atas level 30. Stokastik juga sudah terjadi cross ya, cross untuk kenaikan ya. ATR-nya naik. Terakhir adalah di bagian daily ya, daily-nya ya. Jadi daily-nya ini pemicunya ya, pemicu untuk entry-nya ya. Untuk daily-nya sendiri MACD masih negatif ya. Yang artinya ini seiring dengan perkembangan candle yang terkini. Kalau ini kan dia naik, candle naik, tapi MACD di area negatif. Kalau ini candlenya sudah turun, MACD-nya tapi minus. Nah, ya itu ya perbedaannya ya. Kemudian untuk RSI sempat naik, kemudian melandai turun ya. Perhatian area yang terakhir ini ya. Nah, kemudian juga stokastiknya sudah cross di atas 80 ya. Ini area 80-nya, kemudian terjadi cross ya, cross untuk penurunan. Nah, kemudian ATR-nya naik. Artinya apa? Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan indikasi-indikasi yang ditunjukkan indikator trendline, Fibonacci ya, support resistance ya, kemudian
tiga buah indikator pada time frame monthly, weekly, daily ya, yaitu MACD, RSI, stokastik, dan ATR, maka saya bisa menyimpulkan bahwa XAUUSD ini masih berpotensi untuk turun dalam 1 minggu ke depan. Ya, itu jadi masih berpotensi untuk turun dalam 1 minggu ke depan dengan target Fibo 0,23. Oke.